Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan kali ini kita masih akan melanjutkan materi tentang KD 3.2 yaitu kekenyalan elastisitas bahan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang materi terakhir KD ini yaitu rangkaian pegas. Nah, pada pertemuan selanjutnya pertemuan sebelumnya, sudah dikatakan bahwa rangkaian pegas itu terdiri dari rangkaian pegas seri, rangkaian pegas paralel, dan rangkaian pegas gabungan. Nah, untuk pertama kita akan belajar tentang rangkaian pegas seri terlebih dahulu. Rangkaian pegas seri ini itu dipasang berurutan. Seri itu berurutan. Jadi misalnya gambarnya seperti ini. Ini kan berurutan, ini pegas 1, yang ini pegas 2. Nah, gaya yang bekerja pada sistem rangkaian seri itu sama dengan gaya pada masing-masing pegas. Jadi, gini, F1, gaya yang bekerja pada pegas 1 ini, besarnya sama dengan F2, gaya yang bekerja pada pegas kedua ini. Itu sama dengan F serinya. Kemudian, untuk pertambahan panjang pada rangkaian pegas, itu sama dengan jumlah pertambahan dari masing-masing pegas. Jadi, pertambahan panjang total dari rangkaian seri itu adalah delta X1 ditambah delta X2. Nah, kemudian F1 per K1 itu kan ditambah F2 per K2. Nah, ini kan pertambahan panjang. Itu nanti sama dengan F seri per K seri. Karena tadi dikatakan bahwa F-nya itu sama, F1 sama dengan F2 sama dengan F serinya, maka di sini kita masukkan saja F, sama-sama F. F per K1 ditambah F per K2 sama dengan F per K seri. Nah, jadi kita dapatkan ini tuh persamaan dari susunan pegas seri. Nih, 1/K1 ditambah 1/K2 sama dengan 1/K seri. Kalau misalnya lebih dari 1 atau lebih dari 2, lebih dari 3, maka persamaannya menjadi gini. 1/K1 ditambah 1/K2 ditambah dan seterusnya sampai 1/K ke N. N itu banyaknya rangkaian pegas. Nah, kalau misalnya pegas identik itu tuh yang memiliki nilai K-nya sama. Jadi, nilai K serinya itu sama dengan K per N. N tadi adalah jumlah banyaknya rangkaian pegas yang dirangkai. Nah, kemudian kita masuk ke rangkaian pegas paralel. Kalau tadi rangkaian seri itu kan dipasang berurutan. Pegas 1 di sini, pegas 2 di bawahnya. Nah, sekarang kita ke pegas paralel. Pegas paralel itu pegas yang disusun berdampingan. Jadi, pegas satunya di sini, pegas 2-nya di sampingnya. Yang itu gaya yang bekerja pada sistem rangkaian paralel sama dengan jumlah gaya yang bekerja pada masing-masing pegas. Jadi, F paralel, F yang bekerja itu F1 ditambahkan F2. Kalau tadi berurutan, kan F-nya sama. Nah, kalau paralel itu jumlahkan. F1 plus F2 itu ketemu F paralel. Nah, kemudian untuk pertambahan panjangnya, itu kebalikan dari yang seri. Delta X paralel itu sama dengan delta X1 sama dengan delta X2. Jadi pertambahan panjangnya akan sama. Karena ini kan misalnya ini ada beban di sini. Nah, ini digantung ke pegas bagian sini, yang ini di sini. Ketika ini tertarik ke bawah, maka pertambahan panjangnya itu akan sama. Nah, jadi F paralel tadi kan F1 plus F2. Jadi K paralel delta X paralel sama dengan K1 delta X1 plus K2 delta X2. Karena delta X1 sama dengan delta X2, maka K paralelnya dikali delta X sama dengan K1 delta X plus K2 delta X. Nah, untuk persamaan susunan pegas paralel itu, K paralel sama dengan K1 plus K2. Kalau misalnya lebih dari 1, lebih dari 2, atau lebih dari 3, atau banyak, itu K paralel sama dengan K1 plus K2 plus dan seterusnya sampai K ke N. Nah,
Kalau untuk pegas identik bagaimana? Kalau untuk pegas identik sama K paralel sama dengan N kali K. N tadi adalah banyaknya pegas yang dirangkai. Gitu. Nah, selanjutnya ada rangkaian gabungan. Kalau tadi kita udah belajar tentang rangkaian pegas seri dan rangkaian pegas paralel, nah sekarang kita akan mempelajari gabungan dari keduanya. Nah, untuk yang pertama itu rangkaian yang di seri dulu, baru di paralel. Nah, pegas disusut seri, ini seri, yang ini seri. Nah, seri ini masih di paralel lagi dengan yang ini, di seri paralel. Nah, menghitungnya gimana? Menghitungnya kita menghitung tetapan pegas seri terlebih dahulu. Kalau tadi tetapan pegas seri itu kan 1 K seri sama dengan 1 K1 plus 1 K2. Jadi K1, K2. Kemudian kalau udah ketemu K serinya, ingat ketemu K serinya ya, bukan 1 K seri. Jadi kemudian diparalelkan. Jadi K totalnya sama dengan K seri plus K3. K3 di sini. Nah, kalau misalnya pegas identik, kalau pegas identik itu kan K-nya sama. Jadi untuk yang seri, kalau K-nya sama jadinya 1 K plus 1 K, jadinya 2 per K. Nah, K serinya menjadi setengah K. Nah, K totalnya itu setengah K ditambah K, jadinya 3 per 2 K, gitu. Nah, selanjutnya itu rangkaian paralel yang kemudian diseri. Jadi ini paralel terlebih dahulu, baru diseri sama yang ini. Pegas disusun paralel, kemudian diseri dengan pegas lain. Nah, untuk menghitung tetapan pegasnya atau tetapan pegas totalnya, kita menghitung dulu tetapan pegas paralelnya. K paralel sama dengan K1 plus K2. K1 plus K2. Nah, setelah ketemu K paralel, diseri dengan pegas lainnya. Pegas yang di sini, diseri. Jadi, 1 K total sama dengan 1 per K paralel plus 1 per K3. Nih. Kemudian, jika pegasnya identik, maka kan K paralel sama dengan K-nya sama. Kalau identik itu K-nya sama. Jadi, K plus K sama dengan 2K. Nah, kemudian setelah ketemu K paralelnya, itu diseri. 1 K total sama dengan 1 2K ditambah 1 per K. Ini K totalnya jadi 2 per 3K. Ini untuk yang identik ya. Nah, kemudian ini ada contoh soalnya. Ini contoh soal yang langsung ke gabungan. Karena kalau yang seri sama yang paralel itu masih mudah ya. Nah, ini sebenarnya juga mudah, cuman kalian harus menghitungnya nggak cuma 1 kali. Jadi harus diseri dulu, habis ini diseri, diparalelkan. Setelah dicari paralelnya, diseri dengan yang ini. Sebuah sistem rangkaian pegas tersusun seperti pada gambar. Jika K1 200 Newton per meter, K2 200 Newton per meter, K3 300 Newton per meter, dan K4 400 Newton per meter, berapakah tetapan pegas pengganti untuk sistem tersebut? Nah, tetapan pegas pengganti itu sama aja tetapan total. Di sini ditulis diketahui K1-nya 200 Newton per meter, K2-nya 200 Newton per meter, K3-nya 300 Newton per meter, dan K4-nya 400 Newton per meter. Yang ditanyakan adalah tetapan pengganti atau K total. Kemudian yang pertama kita mencari yang seri dulu. Yang seri itu yang ini. Kita cari yang seri. Dengan persamaan 1 K seri sama dengan 1 K1 plus 1 K2. Jadi 1 K seri sama dengan tadi kan K1-nya 200. K2-nya juga 200. Jadi ini kan nanti jadinya 2 per 200. Jadi K serinya itu 1 per 100. Maaf, 1 K serinya itu 1 per 100. Jadi K serinya itu 100. Ini K serinya. Nah, kemudian setelah dicari dan udah ketemu K serinya, ingat di paralel.
paralel sama yang bekas 3. Nah, di sini K paralel itu tinggal ditambahkan K serinya atau K12, K seri dari bekas 1 dan bekas 2 ditambah K3. K paralelnya 100 ditambah 300. Tadi kan K3 nilainya 300. Jadi kita dapatkan hasil 400 Newton per meter. Nah, untuk mencari K totalnya, ingat masih harus diseri dengan K4 karena masih ada pegas yang keempat. Nah, kita tadi sudah mencari K paralel. K paralel itu adalah K dari pegas 1, 2, dan 3. Jadi K1, 2, 3 ditambah 1 per K4. Pegas ini seri, jadi menggunakan persamaan yang ini. Jadi yang tadi kita sudah ketemu 400, jadi 1 per 400, ini yang paralel tadi, dan yang keempatnya juga 400, jadi 1/400 plus 1/400. Jadi ini kan 2 per 400, jadi K totalnya itu 200. 200 Newton per meter. Gitu. Nah, udah selesai nih materi untuk hari ini. Ini materi terakhir di KD 3.2. Nah, selanjutnya, persiapkan diri untuk ulangan harian KD 3.2. Materinya kekenyalan elastisitas bahan. Materi yang diujikan meliputi semua yang telah kita pelajari. Soal berupa pilihan ganda, jumlah soal, 15 item. Ulangan dilaksanakan pertemuan selanjutnya melalui e-learning seperti biasa. Sudah jelas? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.